Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dapat bertemu meski dalam keadaan atau dalam pembelajaran secara daring. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan sejarah dan juga penulisan Al-Quran itu seperti apa, apakah anak-anak semua sudah membaca apakah teman-teman sebelum ini pernah membaca mengenai sejarah ataupun penulisan Al-Quran? Baik, jika belum, kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Nah, nanti ketika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan, ataupun di akhir nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Nah, untuk pembahasan pertama kita berawal kepada sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, jadi penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur atau secara bertahap-bertahap. Nah, gitu ya. Pada saat Al-Quran turun, ada kalanya berupa ayat dari sebuah surat atau sebuah surat yang pendek secara lengkap. Adapun juga yang turunnya Al-Quran secara keseluruhan waktu lebih kurang dari 23 tahun. Nah, jadi selama berangsur-angsur itu ada setiap surat itu langsung gitu ya, langsung diturunkan full secara satu surat. Tapi ada yang juga yang lama gitu, turunnya secara keseluruhan itu 23 tahun. Nah, jadi secara berangsur-angsur gitu ya, bertahap. Jadi saking bertahapnya itu sampai lamanya itu 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun untuk waktu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dalam 23 tahun itu ada tempat dua diturunkan suatu surat tersebut, yang dimana 13 tahun itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian yang 10 tahunnya lagi ketika ketika 13 tahun itu ketika Nabi Muhammad SAW itu tinggal di Mekah. Nah, 10 tahunnya lagi di mana? 10 tahunnya lagi itu ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahunnya lagi ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, ayat yang pertama Al-Quran turun yakni 1-5. Ayat 1-5 yang terdapat pada surat Al-Alaq ya. Nah, pada Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi Muhammad SAW telah berusia 41 tahun. Jadi surat yang pertama diturunkan yakni surat Al-Alaq, yang dimana turunnya itu pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, dan ketika itu Nabi Muhammad berumur 41 tahun. Nah, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi gitu ya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad 41 tahun di bulan Ramadan tanggal 17 turunlah surat Al-Alaq, yang dimana surat Al-Alaq ini surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisikan 5 ayat. Nah, yang dimana isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ketika turunnya ayat ini
Nabi Muhammad SAW itu sedang berkholwat atau bermeditasi di dalam gua Hiro. Jadi ketika itu Nabi Muhammad tidak sedang sedang di rumah atau sedang di tempat-tempat lain, melainkan Nabi Muhammad sedang bermeditasi atau berkholwat di dalam gua Hiro. Nah, di situ terjadi sebuah sejarah yang dimana malaikat menyuruh Nabi Muhammad itu untuk membaca sampai namun pada saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca, namun juga malaikat itu terus menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca, maka turunlah ayat tadi Iqra, yang dimana berartikan bacalah. Nah, yang dimana ketika ada awal surat maka juga ada akhir surat. Nah, akhir surat ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu ada di surat Al-Maidah ayat 3. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berwukuf ke Arafah melaksanakan haji. Nah, jadi surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Maidah ayat 3, yang dimana ketika itu Nabi Muhammad sedang bertawakuf di Arafah dan sedang melaksanakan haji wada. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Masehi, yang dimana ayatnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yang berartikan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, jadi pada surat ini sudah jelas gitu ya, dengan artinya bahwasanya hari itu pada tanggal 19 Zulqa'dah telah turun ayat terakhir kepada Nabi Muhammad, yang dimana telah disempurnakan semua isinya. Nah, kemudian sebelum lanjut kepada periodisasi ayat turunnya Al-Quran, ada yang ingin tanyakan terkait sejarah turunnya Al-Quran? Oke, jika tidak, kita lanjut kepada bab kedua, yakni periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, periodisasi Al-Quran, bila kita baca nama-nama surat Al-Quran, kita menjumpai ada yang disebut Makkiyah dan disebut Madaniyah. Nah, maka dari itu ada dua bagian dalam Al-Quran itu, yang dimana dua bagian itu ada Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih Madaniyah dan Makkiyah itu? Nah, surat Madaniyah, yang dimaksud dengan surat Madaniyah di bahwasanya suatu surat yang dimana keseluruhannya disampaikan atau diturunkan di Madinah, sesuai dengan lafalnya Madaniyah, yang dimana surat tersebut diturunkan di kota Madinah. Nah, begitupun juga dengan suratul Makkiyah atau Makkiyah. Nah, yang dimana surat ini diturunkan ketika diturunkan di Mekah gitu. Jadi surat tersebut diturunkan ketika keseluruhan surat tersebut keseluruhan disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika di Makkah gitu. Nah, jadi itu perbedaan antara surat Madaniyah dan surat Makkiyah, di mana Madaniyah itu diturunkan di Madinah dan Makkiyah itu diturunkan di Makkah. Nah, untuk menentukan ayat atau surat Makkiyah dan mana yang Madaniyah, jumhur ulama mendasarkan pada periodisasi kehidupan Rasulullah SAW menjadi dua. Jadi bagaimana sih membedakan antara surat Makkiyah dan juga Madaniyah? Nah,
di mana jumhur ulama ataupun para ulama-ulama sudah sepakat dengan adanya dua periodisasi. Nah, yang pertama periode Mekah dan kedua periode Madinah. Yang dimana periode Mekah itu pada Nabi bermukim di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul, yakni 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi Muhammad sampai dengan hari hijrah Rasul ke Madinah, yaitu awal Rabiul Awal 353 sampai milad Nabi. Jadi periode Mekah ini ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat baru sejak diangkat ketika ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, yang dimana berdepatan dengan 17 Ramadan, dimana ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur 41 tahun. Nah, sampai Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah pada awal Rabiul Awal, yang dimana pada awal hijrah itu Nabi Muhammad SAW berumur 53 tahun. Nah, kemudian jadi maka surat yang diturunkan di Madinah pada periode ini disebut Makkiyah. Nah, yang kedua, periode Madinah. Kapan sih periode Madinah ini? Ada yang tahu? Nah, jika ada yang tahu, kita belajar bersama-sama ya. Itu ketika Nabi bermukim di Madinah ya, tadi sama seperti Makkiyah, di mana tadi sejak awal Nabi Muhammad itu menjadi Rasul itu disebut dengan surat Makkiyah. Nah, begitupun juga dengan periode Madinah, yang dimana Madaniyah ini ketika Nabi Muhammad SAW itu bermukim di Madinah, yakni permulaan hijrah ke Madinah pada awal tadi ya, pada awal Rabiul Awal pada 50 tahun Nabi Muhammad SAW sampai menjelang kewafatan Nabi 11 Hijriah. Nah, jadi dibedakannya Makkiyah dan Madaniyah bisa jelas bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu sejak diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW itu berumur 41 tahun. Nah, sampai kemana? Sampai Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Nah, mulailah di sini periode Madinah ataupun surat-surat yang diturunkan disebut tadi Madaniyah. Nah, jadi periode Madinah ini diawali ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Nah, pada periode Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Nah, tadi sudah disebutkan ya di sejarah turunnya Al-Quran ada 23 tahun secara keseluruhan gitu ya. Nah, yang dimana 13 tahunnya di Makkah dan 10 tahunnya di Madinah. Nah, itu. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak kita lanjut kepada cara cara-cara turun Al-Quran atau cara-cara Al-Quran itu diturunkan. Nah, di mana ada 3 tahap ya, menurut riwayat-riwayat hadis yang sahih ada 3 tahapan Al-Quran itu diturunkan. Yang dimana yang pertama Al-Quran di Lauhil Mahfuz, kemudian Al-Quran dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit bumi, kemudian Al-Quran diturunkan ke Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama Al-Quran di Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz turun ke ke langit bumi. Nah, dari langit bumi itu baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur tadi, gitu ya. Nah, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama tadi
Al-Quran tersebut ada di Lauhil Mahfuz. Nah, Lauhil Mahfuz turun ke langit bumi. Jadi Lauhil Mahfuz, kemudian langit bumi, kemudian Nabi Muhammad. Nah, dari langit bumi sampai ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Nah, mungkin untuk penjelasan cara-cara diturunkan mungkin nanti akan bersangkutan dengan ayat pertama dan terakhir diturunkan itu. Nah, untuk kali ini mungkin ditakutkan terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin untuk pembahasan kali ini disudahi saja. Terima kasih. Jika ingin ada yang bertanya dipersilahkan. Jika tidak, mungkin nanti ada yang ingin bertanya, boleh dicantumkan atau diketik di grup WhatsApp, yang dimana di situ juga sudah tertera absen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.